Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai karunia, kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan segala macam urusan kita. Dan kita itu masih hidup sampai hari ini, mudah-mudahan kita berkah hidup kita. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas masalah Isra Mi'raj. Ayat Isra Mi'raj yang sering kita dengar adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Ya, artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perintahkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ilmuwan terkemuka yang bernama Sinka mengatakan, siapapun yang melayangkan pandangannya ke arah langit pasti akan memejamkan kedua matanya dengan penuh kekaguman dan ketakjuban. Sebab ia melihat jutaan bintang yang bersinar terang, mengamati pergerakannya di garis orbitnya, dan beralih memandangi rasi-rasinya. Masing-masing bintang, planet, nebul, satelit adalah dunia yang berdiri sendiri dan jauh lebih besar daripada bumi beserta segala yang ada di antaranya dan yang melingkupinya. Bayangkan jika kita sedang menengadah ke langit di malam hari. Kita melihat sinar bulan yang begitu indah. Nah, sinar bulan yang kita lihat itu membutuhkan waktu untuk menempuh jarak dari bulan ke bumi sekitar 350.000 kilometer. Bayangkan. Karena kecepatan cahaya sekitar 300.000 meter per detik, maka cahaya bulan itu membutuhkan waktu lebih dari 1 detik
untuk sampai ke bumi. Artinya, ketika kita melihat bulan, sebenarnya bulan yang kita lihat itu bukanlah bulan pada saat yang sama. Sebab bulan membutuhkan waktu selama 1 detik untuk mencapai bumi. Paling tidak, bulan yang kita lihat saat ini adalah bulan 1 detik yang lalu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu juga terjadi ketika kita melihat matahari. Karena jarak matahari ke bumi yang demikian jauhnya sekitar 150 juta kilometer, maka kecepatan cahaya membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Artinya, jika waktu itu kita melihat matahari, maka matahari yang kita lihat itu sebenarnya bukanlah matahari pada saat itu, melainkan matahari 8 menit yang lalu. Keanehan dan keterkaguman kita akan semakin bertambah manakala kita menyaksikan benda-benda langit yang lain, bintang umpamanya. Malah ada bintang yang berjarak sangat jauh dari bumi, hingga memakan waktu 8 tahun cahaya dari bumi. Maka jika kita melihat bintang itu, sebenarnya kita sedang menyaksikan bintang yang usianya 8 tahun lalu. Sungguh mengagumkan. Bahkan dalam abad kekinian, sering juga kita dengar istilah satelit atau Sputnik, yaitu kendaraan ruang angkasa yang diluncurkan menuju bulan dan planetnya di dalam kelompok matahari. Peristiwa satelit atau Sputnik itu merupakan hasil kecerdasan otak manusia, sekaligus merupakan alat terpenting dalam mencapai kemajuan lahir ke arah pengetahuan dan teknologi. Lalu pada abad ke-7 atau sekitar 1400 tahun silam, kita juga mendengar suatu peristiwa maha dari tanah Arab. Peristiwa itu jauh lebih mengagumkan dari satelit atau Sputnik dan benda-benda langit lainnya. Peristiwa itu dinamakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak saja menembus ruang angkasa di sekitar bulan, bahkan sudah meluncur ke ufuk yang paling tinggi melalui satelit planet, menerobos ruang langit yang luas, berlanjut terus ke gugusan bintang Bima Sakti, meningkat, kemudian mengarungi samudera alam, hingga sampai ke ruang yang dibatasi oleh ruang yang tak terbatas. Luar biasa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ruang yang mutlak yang dinamakan maharuang. Itulah yang dinamakan dan dia Muhammad di ufuk yang tertinggi. Peristiwa luar biasa
ini kontan membuat kontroversi di masyarakat. Ada masyarakat yang mencemooh, kebanyakan dari mereka orang kafir. Mereka menggemboskan isu bahwa Muhammad telah gila. Kelompok kedua adalah mereka yang ragu-ragu. Mereka terbawa oleh suasana kontradiksi. Mau percaya kok rasanya berita itu tidak masuk akal. Tapi nggak percaya, kan Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, ini yang kelompok kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah mereka yang begitu yakin akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang kontroversial ini pun bagi mereka justru meningkatkan keyakinannya bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana dengan kita? Termasuk golongan yang mana? Tidak yakin, ragu-ragu, atau sangat yakin? Alternatif dari jawaban itu adalah bahwa kita harus yakin dengan diisrokan dan dimi'rajkannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus meyakinkan kaum peragu bahwa peristiwa itu pun masuk akal, logis, dan rasional. Sebab bisa dibuktikan secara empiris dalam ilmu pengetahuan modern. Bukankah manusia adalah salah satu magnum opusnya Tuhan dengan keistimewaan akal? Bahkan telah disinyalir oleh Allah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menjelajah seantero jagat raya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Kazin Baidawi dan An-Nasai memberi penafsiran bahwa arah kata sultan atau kekuasaannya itu adalah ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh kecerdasan otak lahir dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan otak batin. Jadi ada otak lahir, ada otak batin. Otak lahir disebut juga indra badani atau jasmani. Sedangkan otak batin disebut indra rohani. Keduanya dikenal dengan sensus interior dan sensus eksterior. Hubungan antara tanda-tanda kebenaran di dalam Al-Quran dan alam raya dipadukan melalui mukjizat Al-Quran dengan mukjizat alam raya yang menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing mengakui dan membenarkan keduanya. Menjadi pelajaran bagi setiap orang yang mendengar. Bahkan Abbas memberi penjelasan makna mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dan hadis. Secara lebih mendalam, yakni terdapat dua macam mukjizat yang harus dibedakan. Mukjizat yang harus dicari
Ini yang satu, dan yang kedua mukjizat yang memang tidak perlu dicari. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sayangnya perbedaan antara kedua macam mukjizat tersebut hampir tidak kita temukan pada mereka yang pemikirannya hanya berhenti pada batas penafsiran ilmiah terhadap fenomena alam. Tidak adanya pembedaan tersebut kadang menyebabkan pencampur adukan antara mukjizat ilmiah yang berarti bahwa Al-Quran dan hadis telah terlebih dahulu memberitahukan kita tentang fakta atau fenomena alam sebelum ditemukannya oleh ilmu empiris dan penafsiran Al-Quran secara ilmiah yang berarti mengungkap makna-makna baru dalam Al-Quran atau hadis sesuai kebenaran teori sains. Dengan kata lain, sains menjadi perangkat untuk menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti halnya ilmu bahasa dan asal-usul fikih yang juga menjadi perangkat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran di bidang ilmu keagamaan. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dengan demikian, perjalanan Isra Mi'raj yang menjadi fenomena mukjizat Allah tersebut mampu dikaji secara ilmiah. Pembuktian sains modern telah menampakkan sebuah paradigma bahwa perjalanan Nabi Muhammad menjumpai Allah dengan menembus batas-batas langit itu adalah sangat benar apa adanya. Sebab perjalanan itu bisa ditafsir ulang dengan sains kekinian dan dibuktikan secara ilmiah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinjau lagi ayat Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya oleh Allah agar kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan skenario perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan berpatokan pada ayat ini kita bisa memperoleh pemahaman yang sangat memadai tentang mukjizat Isra dan Mi'raj tersebut. Setidak-tidaknya ada 8 kata kunci yang menjadi catatan penting dan menuntut pemahaman kita menembus batas-batas langit untuk menafsirkan perjalanan yang kontroversial ini. Baiklah, jika kita mencoba untuk menguraikan makna kata-kata tersebut, maka akan menjadi seperti ini.
Catatan pertama, terdapat pada kata subhanallah, maha suci Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa peristiwa ini sangat luar biasa. Saking spesialnya kejadian ini, Allah sendiri memuji dirinya dengan ucapan subhanallah. Barangkali inilah salah satu bukti bahwa Allah adalah maha dari segala maha. Maha tanpa batasan ruang, waktu, bahkan masa. Peristiwa ini membuktikan bahwa ilmu dan kudrat Allah meliputi dan menjangkau, bahkan mengatasi segala finit atau terbatas dan infinite, tak terbatas, tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, ini yang pertama. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan kedua adalah dalam kata asra, yang telah memperjalankan. Ini berarti bahwa perjalanan Isra Mi'raj bukan atas kehendak Rasulullah, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita juga memperoleh bocoran bahwa Rasul tidak akan sanggup melakukan perjalanan itu atas kehendaknya sendiri. Saking dahsyatnya perjalanan itu, jangankan manusia biasa, Rasul sekalipun tidak akan bisa tanpa perjalankan atau diperjalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah lantas mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi melalang ruang dan waktu di dalam alam semesta ciptaan Allah. Mengapa Jibril? Sebab Jibril merupakan makhluk dari langit ketujuh yang berbadan cahaya. Dengan badan cahayanya itu, Jibril bisa membawa Rasulullah melintas dimensi-dimensi yang tak kasat mata. Pembuktian menurut ilmu fisika bahwa ether menjadi zat pembawa sekaligus pelantara daya elektromagnetik. Ether adalah udara yang ringan sekali, lebih ringan dari udara yang dihirup oleh manusia, oleh kita semua. O2. Dalam bahasa Arab disebut juga isir. Ya, isir. Jika ether bergerak, niscaya membutuhkan pula zat pembawa yang lebih halus lagi dari ether itu sendiri, agar getaran ether itu bisa tersebar kemana-mana. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut ilmu metafisika, Rasul naik ke ruang angkasa, melakukan perjalanan mi'rajnya. Tentu membutuhkan zat pembawa yang lebih halus dari jiwa atau rohnya. Oleh karena itu, makhluk hidup yang memiliki dua jasad, yaitu jasmani dan rohani, maka diperlukan zat pembawa yang lebih halus dari rohani itu sendiri dan mampu mengangkat jasmani Rasul sekaligus. Dan ternyata makhluk
yang sangat halus itu bernama malaikat Jibril. Selain malaikat Jibril, perjalanan super istimewa itu disertai juga oleh kendaraan spesial yang didesain Allah dengan sangat spesial bernama Buraq. Ya, bernama Buraq. Ia adalah makhluk berbadan cahaya yang berasal dari alam malakut yang dijadikan tunggangan selama perjalanan tersebut. Buraq berasal dari kata barqum, ya, barqum yang berarti kilat, ya, barqum berarti kilat. Maka ketika menunggang Buraq itu, mereka bertiga melesat dengan melebihi cahaya. Kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Ya. Jadi kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Jika seandainya kecepatan Buraq diambil serendah-rendahnya, setara dengan perbandingan kecepatan elektris saja, 300.000 km per detik, maka jarak antara Masjidil Haram di Mekah dengan Masjidil Aqsa di Palestina berjarak 1.500 km. Jadi jaraknya 1.500 km, paling tidak memakan waktu sekitar 1/200 detik. Padahal Buraq adalah makhluk hidup yang kecepatannya pun bisa melebihi kecepatan elektris tadi. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, bukankah kecepatan cahaya adalah kecepatan paling tinggi yang telah dihasilkan fisika modern? Bukankah kecepatan cahaya telah mendapat legalitas berdasarkan keputusan Kongres Internasional tentang standar ukuran yang digelar di Paris pada tahun 1983, bahwa kecepatan cahaya berada dalam vakum sebesar 299.792.450 meter per detik, dibulatkan sekitar 300.000 per kilometer per detik. Ya, 300.000 kilometer per detik. Tentu saja kecepatan cahaya berlaku sampai bagi seluruh gelombang spektrum dan mempresentasikan batas kecepatan dalam alam fisika. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kecepatan setinggi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang benda. Hanya sesuatu yang sangat ringan saja yang bisa memiliki kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Bahkan saking ringannya, maka sesuatu itu harus tidak memiliki massa sama sekali. Yang bisa melakukan kecepatan itu hanyalah foton saja, yaitu kuantum penyusun cahaya. Bahkan elektron sekalipun yang bobotnya
hampir nol, sekalipun tidak bisa memiliki kecepatan setinggi itu. Sedangkan manusia sendiri terkonstruksi dari satuan-satuan utama yang sangat kecil, yaitu yang dinamakan sel. Jumlahnya sekitar 390 miliar. Sel tubuh ini tidak sama, baik bentuk, besar, maupun fungsinya. Sel-sel ini tidak terpisah satu sama lain, tetapi hidup dalam organisasi yang harmonis. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jika dilihat dari penyusunannya, maka berbagai macam sel itu tersusun dari molekul-molekul, baik yang sederhana maupun molekul yang kompleks, mulai dari H2O sampai pada molekul asam amino atau protein kompleks lainnya. Dan jika dicermati, maka molekul itu juga tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut atom. Dan atom ini pun tersusun dari partikel-partikel subatomik seperti proton, neutron, elektron, dan sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia memiliki bobot, jangankan untuk dipercepat dengan kecepatan setingkat kecepatan cahaya, dengan percepatan beberapa kali gravitasi bumi saja sudah akan mengalami kendala serius, bahkan bisa meninggal dunia. Seorang pilot yang melakukan manuver di angkasa, ketika ia melakukan gerakan vertikal naik ke langit atau manuver jatuh ke bumi misalnya, saat itu badannya akan mengalami tekanan alias badan, ya, ada tekanan, beban yang sangat berat, bergantung pada besarnya percepatan yang ia lakukan. Jika pilot bermanuver ke langit dengan percepatan 2 kali gravitasi bumi, maka badannya akan mengalami tekanan 2 kali lipat dari biasanya. Jika bobot pilot dalam kondisi normal 80 kg misalnya, maka pada saat melakukan manuver bobotnya akan mencapai 160 kg. Bahkan jika percepatannya lebih tinggi lagi, rasa nyut-nyut di otak, di kepala akan semakin besar. Seperti orang yang jatuh beban ke dalam sebuah sumur yang dalam. Bisa-bisa seseorang akan mengalami hilang kesadarannya. Apalagi manuver pilot dengan kecepatan 5G. Pilot yang tidak terlatih bisa-bisa mengalami blackout alias semaput alias pinsang, tak sadarkan diri di angkasa. Jika demikian, bukanlah Nabi Muhammad SAW juga seorang manusia biasa yang memiliki struktur sama dengan pilot. Dalam ilustrasi tadi, ketika ia melakukan perjalanan Isra Mi'raj tersebut, lalu bagaimana jasmani Nabi Muhammad mampu menembus lapisan langit dengan bantuan kecepatan cahaya. Mi'rajkah dengan jasmani dan rohaninya sekaligus? Nah, salah satu skenario rekonstruksi
untuk mengatasi problema ini adalah teori anihilasi. Teori ini mengatakan bahwa setiap materi atau zat memiliki antimateri. Dan jika materi dipertemukan atau direaksikan dengan antimaterinya, maka kedua partikel tersebut bakal lenyap, berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma. Hal ini telah dibuktikan di laboratorium nuklir, masih dalam pemikiran tersebut, bahwa jika ada partikel proton dipertemukan dengan antiproton atau elektron dengan positron sebagai anti-elektronnya, maka kedua pasangan partikel tersebut akan lenyap dan memunculkan dua buah sinar gamma dengan energi masing-masing 0,11. Ya. Untuk pasangan elektronik 930, untuk pasangan partikel proton. Sebaliknya, jika ada seberkas sinar gamma yang memiliki energi sebesar itu dilewatkan medan inti atom, maka tiba-tiba sinar tersebut lenyap, berubah menjadi dua buah pasangan partikel seperti di atas. Hal ini menunjukkan bahwa materi memang bisa berubah menjadi cahaya dengan cara tertentu yang disebut sebagai reaksi anihilasi. Nah, proses pengubahan materi menjadi cahaya terjadi sesaat sebelum perjalanan Isra Mi'raj dimulai. Kejadian ini ketika Rasul disucikan oleh malaikat Jibril di dekat sumur Zam-Zam. Bisa dikatakan jika proses ini adalah proses operasi hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam. Kenapa operasi hati? Bukan otak atau jantung misalnya. Ya, sebab kenapa? Hati adalah pangkal dari seluruh aktivitas badan. Bahkan Rasul mengatakan bahwa hati adalah pangkal dari segala aktivitas badan. Jika baik hatinya, maka baik pula seluruh aktivitas badannya. Begitu juga sebaliknya. Jika buruk hatinya, maka buruk juga segala aktivitas badannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bahkan resonansi dari hati yang baik itulah kelembutan akan muncul. Bagaikan buluh perindu yang akan menghasilkan suara merdu ketika ditiup. Kenapa demikian? Karena hati yang lembut bagaikan sebuah tabung resonansi yang bagus. Getarannya menghasilkan frekuensi yang semakin lama semakin tinggi. Semakin lembut hati seseorang, semakin tinggi frekuensinya. Pada frekuensi 10 pangkat 8, maka akan menghasilkan gelombang radio. Dan jika frekuensinya lebih tinggi, misalnya 10 pangkat 14, maka akan menghasilkan gelombang cahaya. Inilah agaknya yang terjadi pada diri Rasulullah SAW saat dioperasi oleh malaikat Jibril di dekat sumur Zam-Zam.
Jibril melakukan manipulasi terhadap sistem energi menjadi cahaya. Dengan kesiapan itu, Nabi Muhammad siap untuk dibawa melalui kawalan Jibril dengan mengendarai buruk, menembus batas langit hingga akhirnya berjumpa dengan sang pemilik cahaya abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terdapat dalam kata abdihi, ya, hambanya. Hal itu berarti bahwa tidak semua orang secara sembarangan mampu melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan fantastis yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang sudah mencapai tingkatan abdihi, hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam istilahnya sebagai insan kamil. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang keempat dalam kata Laila. Laila itu adalah malam hari. Perjalanan spesial ini dilakukan pada malam hari dan bukan siang hari. Kenapa demikian? Inilah dia bukti bahwa kebesaran Allah itu luar biasa. Allah maha segala-galanya. Ia mengendalikan perjalanan Isra Mi'raj dengan sangat apik dan sangat canggih. Apalagi alasan logis mengenai hal itu, bahwa pada siang hari radiasi sinar matahari demikian kuatnya, sehingga bisa membahayakan badan Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya memang bukan badan cahaya. Badan Nabi yang sesungguhnya tentu saja adalah materi. Perubahan menjadi badan cahaya itu bersifat sementara saja, sesuai kebutuhan untuk melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril. Dengan melakukannya pada malam hari, maka Allah telah menghindarkan Nabi dari interferensi gelombang yang bakal membahayakan badan. Suasana malam memberikan kondisi yang baik buat perjalanan itu. Sebagaimana gambaran sederhana ketika di malam hari kita menyalakan radio, maka gelombang yang kita tangkap akan jernih dan lebih mudah daripada di siang hari. Sebab gelombang radio tersebut tidak mengalami gangguan terlalu besar yang saling bersinggungan dengan gelombang lainnya. Begitulah gambaran sederhananya, sebab waktu malam hari adalah waktu yang paling kondusif untuk perjalanan super spesial demi kelancaran perjalanan itu. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, terdapat dalam kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini dimulai dari masjid ke masjid, sebab masjid adalah bangunan yang memiliki energi positif. Di sanalah orang berusaha untuk mensucikan diri, mendekatkan diri, bahkan merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing masjid terdapat ibarat tabung energi positif bagi perjalanan nanti. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dijadikan sebagai terminal pemberangkatan dan kedatangan.
Hal ini mirip dengan tabung transmitter dan receiver yang dipergunakan dalam proses perubahan badan Nabi Muhammad SAW dari materi menjadi cahaya jauh lebih mudah. Apalagi proses ini melalui operasi lewat pelantara malaikat Jibril yang memang makhluk cahaya. Maka semuanya berjalan dengan lancar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang berkehendak, sedang malaikat Jibril yang melaksanakannya. Yang keenam yakni dalam kata barokna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Perjalanan ini adalah perjalanan yang tak lazim. Oleh karena itu Allah mempersiapkan semua fasilitas dengan keberkahan untuk menjaga kelancaran perjalanan sekali dalam sepanjang sejarah manusia. Nah, disinilah pentingnya Allah menjaga lingkungan sekitar perjalanan Isra Mi'raj agar tidak terjadi hal-hal yang merusaknya. Sebab jika badan Rasul tiba-tiba berubah menjadi badan materi saat melakukan perjalanan berkecepatan yang sangat tinggi itu, maka badannya bisa terurai menjadi partikel-partikel kecil subatomik, tidak beraturan lagi. Untuk itulah keberkahan itu selalu ada di setiap tempat, di setiap keadaan, bahkan tak mengenal tempat, waktu, keadaan sekalipun. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Yang ketujuh, terdapat dalam kata linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tepat sekali Isra Mi'raj adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang maha hebat, maha perkasa, maha segala-galanya. Dalam perjalanan itu Rasul menyaksikan pemandangan yang tidak pernah beliau saksikan sebelumnya. Terutama ketika melintasi dimensi-dimensi langit yang lebih tinggi dari saat Mi'raj ke langit 7. Tanda kebesaran dan keagungan Allah ini terhampar di jagat raya. Dan dengan tanda-tanda itu, seseorang mukmin bisa melakukan zikir sekaligus fikir, sehingga menghasilkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata kunci yang terakhir adalah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat. Ini adalah proses penegasan informasi kalimat sebelumnya. Dengan adanya kalimat ini, seakan-akan Allah ingin memberikan jaminan kepada kita bahwa apa yang telah dia ceritakan dengan ayat ini adalah benar adanya. Harus yakin kita itu, bahwa itu adalah benar adanya. Kenapa demikian? Karena berita ini datang dari Allah langsung. Tuhan yang maha mendengar, lagi maha melihat. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak perlu ada keraguan tentang kisah fenomenal tersebut. Jangan ragu-ragu terhadap peristiwa tersebut.
Penjelasan teori Einstein masalah relativitas. Ya, teori Einstein tentang relativitas adalah teori yang saat ini menjadi pusat ilmu pengetahuan. Teori ini terdiri dari relativitas khusus dan relativitas umum. Dua teori ini pun memiliki sejarah yang berbeda. Relativitas khusus diterima dalam beberapa tahun setelah Albert Einstein mengumumkannya. Dan ini terjadi di tengah derasnya peristiwa-peristiwa ilmiah. Dan karena itu menjawab pertanyaan yang membingungkan banyak ilmuwan. Teori ini juga memiliki kegunaan dalam bidang-bidang utama riset yang dilakukan saat itu, seperti fisika nuklir, mekanika kuantum, dan sebagainya. Saat ini, relativitas khusus menjadi alat sehari-hari bagi para ahli fisika yang meneliti susunan materi dan gaya yang menyatukannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Relativitas umum berlaku dalam skala yang jauh lebih besar pada bintang-bintang, galaksi, dan ruang angkasa yang luas. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk diterima. Karena teori ini tampaknya tidak memiliki kegunaan praktis. Albert Einstein menggunakannya untuk menjelaskan kesederhanaan dan tatanan di balik alam semesta. Teori ini baru dapat diuji pada tahun 1960-an setelah akselerasi partikel raksasa dan peralatan lain ditemukan menjadi lebih kuat. Relativitas khusus meramalkan bahwa ketika sebuah objek mendekati kecepatan cahaya, maka akan terjadi hal-hal ganjil sebagai berikut. 1. Waktu melambat. Ini disebut dilatasi waktu. Ini diamati tahun 1941. Dalam eksperimen partikel atom berkecepatan tinggi yang disebut muon. Ya. Ini juga ditunjukkan pada tahun 1971 ketika jam yang sangat akurat diterbangkan dengan cepat keliling dunia di atas pesawat jet. Setelah 2 hari, jam itu berkurang sepersekian detik dibandingkan dengan jam yang sama di permukaan bumi. Karena jam itu bergerak lebih cepat. Yang kedua, objek mengecil. Objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya akan mengalami pemendekan sesuai arah geraknya. Kalau roket antariksa bisa bergerak dengan separuh kecepatan cahaya, panjangnya akan sekitar 6/7 panjang aslinya dilandasi meluncur. Efek ini bisa diteliti pada tahun 1890-an. Yang ketiga, massa objek bertambah. Ini artinya objek akan bertambah berat. Ini sudah diperlihatkan berulang kali dengan eksperimen partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti elektron. Dari ide inilah Einstein mengembangkan rumus
yang sangat terkenal. E sama dengan MC kuadrat. Mungkinkah manusia bisa bergerak secepat cahaya? Seiring bertambahnya masa orang tersebut, maka gaya yang dibutuhkan untuk membuatnya bergerak lebih cepat lagi juga terus bertambah. Pada hampir kecepatan cahaya, massa akan begitu besar sampai gaya yang dibutuhkan untuk memberikan dorongan ekstra itu akan sangat besar sampai mustahil. Akibatnya kecepatan cahaya tidak akan benar-benar tercapai. Fisikawan Stephen Hawking dengan merendah mengatakan, seluruh model jagat raya kontemporer yang dibangun oleh para fisikawan, astrofisikawan masa kini, berdasarkan pada asumsi bahwa relativitas umum dan mekanika kuantum itu benar. Dari statement ini memang terbuka peluang bahwa mungkin saja baik relativitas umum ataupun mekanika kuantum itu tidak benar. Namun, jika kita merujuk pada fakta-fakta yang ada di jagat raya ini, kita fokuskan ke relativitas umum. Ada sangat banyak fenomena yang menunjukkan kesohihan teori itu. Tak perlu jauh-jauh melangkah ke lubang hitam alias black hole. Fenomena ini merentang mulai dari yang paling sederhana, seperti langit malam yang tetap gelap. Padahal kita tahu ada miliaran bintang yang selalu bersinar di sana. Presesi perihelion Merkurius, di mana titik perihelion planet ini selalu bergeser dalam tiap revolusinya, yang secara akumulatif mencapai 43 detik busur per abad. Bengkok lintasan cahaya dan gelombang radar di dekat matahari seperti ditunjukkan dalam gerhana matahari maupun pemuluran waktu tunda gema radar dari oposisi Venus hingga melimpahkan foton gelombang mikro bersuhu amat rendah yang tersebar homogen di seluruh penjuru jagat raya tanpa terkait dengan kumpulan galaksi maupun bintang-bintang. Foton yang kita kenal sebagai cosmic microwave background radiation. Dengan bekal kesohihan relativitas umum ini dan juga kesohihan mekanika kuantum ini, sekarang bisa memperkirakan dengan ketelitian tinggi bagaimana dinamika jagat raya kita sejak bayi hingga sekarang. Relativitas umum menunjukkan bahwa jagat raya kita ini terdiri dari 4 dimensi. Dengan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu dalam subu imajiner yang saling mempengaruhi sehingga membentuk entitas baru yang disebut ruang waktu, di mana di sini tak ada lagi waktu mutlak karena waktu sepenuhnya bergantung kepada ruang, dan sifat ruang waktu sepenuhnya bergantung kepada distribusi massa yang ada di dalamnya. Sehingga sifat ruang waktu di bumi misalnya jelas berbeda dengan ruang waktu di matahari ataupun bintang maharaksasa merah Antares tetangga kita,
apalagi dengan bintang neutron dalam inti Crab Nebulae. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawking menggambarkan ruang waktu dalam jagat raya kita sebagai melengkung miring gelembung balon. Dengan permukaan balon sebagai ruang waktu, dan disinilah tempat berkedudukan galaksi dan bintang-bintang. Sebesar-besar dimensi jagat raya, sebesar 1025 meter, sekitar 13,7 miliar tahun cahaya. Ini besarnya bumi. Dalam setiap meter kubik jagat raya terdapat 400 juta foton, namun hanya ada 0,4 neutron. Neutron sama dengan proton plus neutron. Penyusun atom-atom termasuk yang menyusun tubuh kita sebagai manusia. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Cahaya demikian pula foton pada spektrum elektromagnetik lainnya hanya bisa bergerak pada permukaan gelombang ini. Meski tetap saja bisa menemukan jarak terpendek untuk menempuh titik-titik yang terpisah jauh. Ini lebih mudah dipahami jika kita mempelajari trigonometri segitiga bola. Namun, subhanallah, struktur yang luar biasa besarnya ini tidaklah statis. Ia terus mengembangkan dan juga diproyeksikan jauh ke masa silam, tepatnya ke 13,7 miliar tahun silam. Kita mengetahui saat ini jagat raya hanyalah berbentuk titik berdimensi 10 sampai 35 meter dengan densitas 1096 km per meter persegi dan bersuhu sekitar 1032. Inilah titik singularisasi dentuman besar alias Big Bang. Awal lahirnya sang waktu. Apa isinya? Campuran quark dan lepton, partikel-partikel elementer menyusun neklun yang secara kasar bisa disebut plasma atau asap. Dan titik awal ini jagat raya dengan cepat mengembang hingga sampai 1 detik pertama saja dimensinya telah 10 tahun cahaya. Dan quark di dalamnya telah mulai membentuk nukleon. Dalam 3-20 menit pasca Big Bang, nukleon mulai bereaksi membentuk deuteron, inti deuterium, helium, dan sebagainya. Sehingga komposisi jagat raya terdiri atas 75% hidrogen dan 24% helium yang masih bertahan sampai detik ini. Namun dibutuhkan waktu sekitar 300.000 tahun pasca Big Bang hingga jagat raya ini benar-benar dingin sehingga proton bisa bergabung dengan elektron membentuk atom hidrogen. Demikian pula deuteron bergabung dengan elektron membentuk atom deuterium dan sebagainya, tanpa terpecahkan kembali oleh foton. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Tafsir ayat Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallah artinya maha suci. Tetapi yang pas bisa kita pakai arti maha penggerak atau maha dinamis. Subhana bisa juga berasal dari kata sabaha, artinya berenang. Masdar lainnya adalah tasbih, yang berarti gerak, yang dinamis. Hakikat dari seluruh materi di alam semesta ini adalah bergerak, berotasi, dan berevolusi. Salah tiga dari materi alam semesta adalah matahari, ya, bumi, dan rembulan. Matahari, bumi, dan rembulan. Rembulan atau bulan berotasi dan berevolusi kepada bumi. Bumi berotasi dan berevolusi kepada matahari. Matahari berotasi dan berevolusi kepada pusat Bima Sakti. Dan begitu seterusnya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah fenomena pergerakan yang sangat dinamis, bukan sekedar aktivitas statis. Yang kedua, aqsa. Memperjalankan. Asro, ya. Asro memperjalankan. Kata ini bentuk transit muta'adi dari kata sarro, berjalan. Di sini jelas bahwa Allah yang maha dinamis, yang menentukan gerak dan diamnya atau berjalan dan berhentinya hambanya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj merupakan kehendak aktif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jauhnya perjalanannya? Secara manusiawi, jarak tempuh Isra adalah Mekah Palestina, sekitar 1.200 km. Selanjutnya perjalanan Mi'raj seperti dijelaskan dalam surat An-Najm yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap 1 gelombang ke partikel ayat 1-11 surat An-Najm menjelaskan perihal transfer dimensi dari Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni transfer dimensi cahaya kepada dimensi suara. Tahap 2 partikel ke gelombang, selanjutnya ayat ke-12 sampai 17 surat An-Najm adalah menjabarkan praktikum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan transfer balik dari dimensi suara atau partikel menuju ke dimensi cahaya atau gelombang elektromagnetik. Dan perjalanan saat itu tidak mengenal lagi hukum fisika. Dimensi waktu tentu melampauinya. Jangkauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pandangan Rasul mampu mencakup semua dimensi di bawah layar malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Mi'raj, maka secara manusiawi Rasul akan lepas dari bumi dan lebar bumi sekitar 12.700 km. Lalu kita manusia akan membayangkan Rasulullah lepas dari tata surya kita dan lebarnya 9 miliar kilometer.
Yang ketiga, abdihi, hambanya. Hamba adalah lemah, hamba adalah tidak berdaya. Di sini jelas bahwa Isra Mi'raj itu bukan kemauan Rasulullah SAW, karena beliau sebagai hamba yang hanya bergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perjalanannya. Jadi dalam Isra Mi'raj Rasulullah SAW tidak berjalan sendiri, tetapi dibantu Allah dalam melakukan perjalanan. Yang keempat, lailan, malam hari. Malam adalah simbol kebalikan dari siang. Dua istilah yang sangat erat dengan konsep waktu. Mengapa harus malam? Malam memiliki keheningan, malam menyebabkan kegelapan, yang merupakan arah dari pandangan mata yang tidak pernah akan berujung. Dan perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mampu dijejaki ujung finalnya. Alam semesta nan luas sekali, luar biasa. Yang kelima, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua starting point yang diberkahi. Dua lokasi yang dipilih Allah dengan titik koordinat yang terpisah antara batas utara, pergerakan tahunan matahari, dua lokasi sebagai kiblat pertama dan terakhir. Inilah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hakikat tujuh langit, peristiwa Isra Mi'raj yang menyebut tujuh langit, mau tak mau mengusik keingintahuan kita akan hakikat langit, khususnya berkaitan dengan tujuh langit yang juga sering disebut dalam Al-Quran. Bila kita dengar kata langit, yang terbayang adalah kubah biru yang melingkupi bumi kita. Benarkah yang dimaksud langit itu lapisan biru di atas sana dan berlapis-lapis sebanyak 7 lapis? Warna biru hanyalah semu yang dihasilkan dari hamburan cahaya biru dari matahari oleh partikel-partikel atmosfer. Langit sama atau samawat berarti segala yang ada di atas kita, yang berarti pula angkasa luar yang berisi galaksi, bintang, planet, batuan, debu, dan gas yang bertebaran. Dan lapisan-lapisan yang melukiskan tempat kedudukan benda-benda langit sama sekali tidak ada. Bilangan 7 sendiri dalam beberapa hal di Al-Quran tidak selalu menyatakan hitungan eksak dalam sistem desimal. Di dalam Al-Quran, ungkapan 7 atau 70 sering mengacu pada jumlah yang tak terhitung. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menjanjikan siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai yang masing-masing berbuah 100 butir. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendaki. Juga dalam Quran surat Luqman ayat 27 yang diartikan, jika seandainya semua pohon di bumi dijadikan sebagai pena dan lautan menjadi tintanya dan ditambahkan 7 lautan lagi, maka tak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 langit lebih mengena bila difahamkan sebagai tatanan benda-benda langit yang tak terhitung banyaknya, bukan sebagai lapis-lapisan langit. Lalu apa hakikat langit
dunia, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh dalam kisah Isra Mi'raj. Mungkin ada orang mengada-ada penafsiran mengaitkan dengan astronomi. Para penafsir dulu ada yang berpendapat bulan di langit pertama, matahari di langit keempat, planet-planet lain di lapisan lainnya. Kini ada 9 planet yang sudah diketahui, lebih dari 7. Tetapi mungkin masih ada orang yang ingin mereka-reka. Kebetulan dari jumlah planet yang sampai saat ini kita ketahui, 2 planet dekat dengan matahari. Merkurius dan Venus. 7 lainnya termasuk bumi mengorbit jauh dari matahari. Nah, orang mungkin akan berpikir langit dunia itulah orbit bumi. Langit kedua orbit Mars, ketiga orbit Jupiter, keempat orbit Saturnus, kelima Uranus, keenam Neptunus, dan ketujuh Pluto. Kok kelap-kelip ya, misalnya begitu. Kalau begitu, Masjidil Aqsa yang berarti masjid terjauh dalam Al-Quran tersebut ada di planet Pluto. Dan Sidratul Muntaha adalah planet ke-10 yang tidak mungkin terlampaui. Jadilah Isra Mi'raj dibayangkan seperti kisah science fiction, perjalanan antara planet dalam satu malam. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu karangan-karangan manusia itu semua. Saya berpendapat pengertian langit dalam kisah Isra Mi'raj bukanlah pengertian langit secara fisik. Karena fenomena yang diceritakan Nabi pun bukan fenomena fisik. Seperti perjumpaan dengan ruh para nabi langit. Dan Sidratul Muntaha dalam kisah Isra Mi'raj adalah alam gaib yang tak bisa kita ketahui hakikatnya dengan keterbatasan ilmu manusia. Hanya Rasulullah SAW yang berkesempatan mengetahuinya. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang hanya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna pentingnya bagaimana ilmu manusia tak mungkin bisa menjabarkan hakikat perjalanan Isra Mi'raj. Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia yang sangat sedikit. Hanya dengan iman kita mempercayai bahwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya begitulah rencana Allah menguji keimanan hamba-hambanya dan menyampaikan perintah sholat wajib secara langsung kepada Rasulullah SAW untuk hamba-hambanya. Makna penting Isra Mi'raj bagi umat Islam ada pada keistimewaan penyampaian peristiwa dan perintah sholat wajib 5 waktu. Ini menunjukkan kekhusyuan sholat sebagai ibadah utama dalam Islam. Sholat mesti dilakukan oleh setiap muslim, baik dia kaya raya maupun sangat miskin, dia sehat maupun sakit, itu berbeda dari ibadah zakat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, atau puasa bagi orang yang kuat fisiknya, atau haji bagi yang sehat badannya dan mampu keuangannya. Nah, maka kita wajib sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 kali sehari semalam yang didistribusikan di sela-sela kesibukan aktivitas kehidupan mestinya mampu membersihkan diri dan jiwa setiap muslim. Allah mengingatkan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj hingga meninggalkan kesan mendalam untuk seluruh umat manusia di dunia ini sampai detik ini. Namun dari tafsiran yang telah dipaparkan tadi, sekira dengan obat sebagai penawar penyakit, begitupun hikmah perjalanan ini sebagai ikhtiar pembangunan jiwa-jiwa yang sedang kebingungan atau malah mati dalam kebingungan tersebut. Siapapun ia, jika mengira akal adalah Tuhan yang patut disembah, sains adalah maha guru tertinggi yang patut dipuji, maka ia sebagai berada dalam dimensi yang terus memenjarakan untuk tidak menemukan kebenaran hakiki. Sebab Kant pernah berkata bahwa ia secara meyakinkan dan sudah membuktikan jika nalar teoritis sama sekali tidak mampu menangkap kebenaran metafisika. Dengan kata lain, sains tak bisa membuktikan Tuhan ada, juga tidak bisa membuktikan Tuhan tidak ada. Dengan ini, Kant sebenarnya hendak membatasi ekspansi sains, menyisakan ruang bagi iman. Banyak tafsiran yang mengutarakan para ulama terkait peristiwa tersebut. Namun, perlu menjadi catatan bahwa terlepas dari semua tafsiran akidah, sains, bahkan tasawuf sekalipun, ia menggenjot penyemangat jiwa. Sebab Nabi Muhammad SAW mampu berlari menjadi hamba yang insan kamil untuk melesat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuka diri untuk disesuaikan dan direkomendasikan, rekonstruksikan demi menyempurnakan panggilan spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja Nabi Muhammad yang bisa berlari menuju Allah, kita pun semua yang ada di muka bumi ini bisa berlari mengejar hakikat kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan pergi menuju Allah dengan cara berjalan lanjut, ya, sampai ke sana jalan atau lari dan sebagainya. Kita harus berlari sebelum waktu kita di dunia habis dan berakhir. Berlari dari segala yang menarik perhatian kita menuju kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab barang siapa yang mendekati Allah sesiku, ya sesiku, dia akan mendekatnya sehasta. Barang siapa mendekati Allah sambil berjalan, maka dia akan menyambutnya sambil berlari. Jika begitu, bagaimana jika kita menuju Allah dengan berlari? Seberapa dekatkah ia kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenyataan ini menuntun kita pada adanya evolusi dari hal yang sifatnya material menuju hal yang imaterial. Membimbing kita mi'raj untuk pendakian menuju tahap demi tahap hingga sampai ke hakikat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan hierarki dan proses pendakiannya yang merupakan ajaran tarekat yang dicontohkan para tokoh-tokoh sufi luar biasa. Oleh karena itu, maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, hikmahnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya, dan kita insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua,
dan tingkatkanlah iman dan takwa kita pada Allah. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kita menjalani hidupnya dengan ikhlas, dan kita itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.